Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhir September lalu ada sebuah pemberitaan bahwa ada seseorang membakar mimbar Masjid Raya Makassar, Sulawesi Selatan. Ketika diinterogasi, apa yang menjadi alasan pelaku membakar mimbar masjid ini? Karena dia merasa tersinggung, merasa marah, merasa kecewa dengan security masjid yang melarang yang bersangkutan tidur di teras masjid. Ini berita yang kita baca, mungkin Bapak Ibu sekalian juga saksikan di televisi. Tidak bermaksud untuk membenarkan tindakan laki-laki tersebut, tapi ada beberapa hal yang ingin kami ingatkan kepada kita semua, terutama para pengurus masjid, para takmir masjid. Apa itu? Yakni jangan melarang sesuatu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak melarangnya. Nah, sekarang kan banyak Bapak Ibu sekalian di sembilan masjid kita temui terlalu banyak larangan. Larangan itu kalau sesuai dengan yang diajarkan Rasul, sesuai dengan syariat, ya boleh, memang harus demikian. Tapi kalau larangan itu dibuat-buat demikian saja oleh pengurus masjid, maka ini akan merusak citra rumah ibadah itu sendiri. Sebutlah misalnya kasus yang di Makassar ini. Yang bersangkutan dilarang tidur. Saya baca beritanya, dia tidur di teras masjid. Nah, untuk kita ketahui, tidak ada larangan sama sekali untuk tidur di masjid. Tidak ada larangan, boleh. Rasul membolehkan orang tidur di masjid. Asalkan menjaga kebersihan masjid, tidak mengotorinya, ya boleh saja. Saya waktu kecil, Pak Ibu sekalian, tidurnya di masjid. Tidurnya di surau. Tidak ada yang larang. Ya. Cuma kami memang menjaganya dengan baik. Jadi jangan sampai ada di masjid justru dibikin tulisan, dilarang tidur di masjid. Ya, ini sesuatu yang keliru kalau ada pengurus masjid, takmir masjid yang bikin pengumuman, tulis besar-besar, dilarang tidur di masjid. Ada juga yang kita lihat, dilarang mandi di masjid. Jadi kalau ada orang misalnya mandi di masjid, ya di tempat-tempat ya mungkin kadang-kadang dilarang, oh tidak boleh mandi di masjid. Di masjid tempat berwudu, masjid tempat hanya ibadah, tidak boleh kegiatan lain. Apa salahnya? Kalau perlu masjid yang belum punya kamar mandi, siapkan kamar mandinya. Supaya jemaah, apalagi yang musafir, bisa lebih bersih. Oh, dia akan datang ke masjid hanya sekedar mandi. Dia tidak ibadah, dia mandi saja. Kemudian dia pulang, tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, tidak apa-apa. Mungkin awalnya dia datang ke masjid hanya untuk mandi, hanya numpang buang air besar, dan sebagainya. Lama-lama mudah-mudahan dia dapat hidayah, karena selalu ke masjid. Ada juga masjid yang pengurus yang bikin larangan, dilarang bawa anak-anak kecil ke masjid. Ya, ribut di masjid. Bahkan ketika ada orang tua yang bawa anaknya ke masjid lalu dimarahi. Ya, bawa kok dibawa mana anak-anak ketek kok. Main buat saya. Kadang ada pengurus yang saking emosinya sampai menghardi anak-anak kecil. Ya. Jadi masjid dengan banyak sekali larangan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Mestinya kaum muslimin, terutama para takmir masjid, masjid itu menjadi tempat yang menyenangkan bagi banyak orang. Kalau yang dilarang adalah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, bukan kita yang bikin. Jadi mestinya masjid tempat yang menyenangkan bagi orang tua, masjid tempat yang menyenangkan bagi para ibu, masjid tempat yang menyenangkan bagi anak-anak. Ya, masjid boleh tidur, boleh makan, boleh minum, asalkan apa? Asalkan dia menjaga kebersihannya. Bahkan saya sering mengusulkan masjid ramah anak.
Misalnya di masjid itu dibikin tempat penitipan anak, tempat bermain anak. Supaya apa? Jadi anak-anaknya bermain, kemudian ibunya bisa ikut majelis ilmu. Kalau tidak, kapan nih orang-orang tua, ibu-ibu yang punya anak kecil punya kesempatan untuk mendengarkan kajian? Ya, harusnya seperti itu. Tidur juga demikian. Ada di sejumlah masjid kita lihat, bahkan ada pengurusnya sampai menyiapkan kasur, menyiapkan tempat tidur, bantal, dan sebagainya, kamar mandi. Saya masih teringat, ya, dikisahkan oleh, ya, banyak beredar di media sosial, Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Ini masjid yang luar biasa. Bukanya 24 jam. Ya, kira-kira begitu. Jadi ada juga masjid kadang-kadang orang masih zikir, lampunya sudah dimatikan. Orang masih ibadah, kipas anginnya sudah dimatikan. Jadi sekarang kan musir. Ya, tidak boleh begitu, Pak Ibu sekalian. Jadi kalau Jogokarian ini luar biasa. Ada kisah tukang beca, dia dapat BST lalu sedekahkan ke pengurus masjid di Jogokarian. Lalu ditanya oleh pengurus masjid, "Mas, Anda kan ini uang sumbangan dari pemerintah, bantuan sosial tunai karena dampak COVID." "Iya, Pak, betul." "Lu kenapa Anda kasihkan ke masjid?" Apa jawab tukang beca ini? "Ustadz, ya, dulu," kata tukang beca ini, "saya pernah numpang mandi di sebuah masjid di Jogja ini. Lalu pengurusnya marah-marah. Ya, saya tidak boleh mandi, saya tidak boleh tidur, saya boleh istirahat di masjid. Tapi di Jogokarian ini," kata beliau, "beda sekali. Tidak pernah saya dilarang. Ya, bahkan saya mau tidur berlama-lama saja boleh saja. Saya mandi sini tidak pernah dilarang. Maka saya pernah punya niat kalau suatu saat saya punya uang, saya akan bersedekah untuk masjid ini." Inilah yang luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kejadian di Makassar, Sulawesi Selatan ini mesti menjadi pelajaran bagi kita, para pengurus, para takmir masjid di mana saja. Ya, jadi masjid itu jangan batasi waktunya. Kadang ada juga misalnya, ya, belum lama dikunci masjidnya, nanti dibuka pas waktu sholat lagi. Orang mau ibadah ini, ya, mau ibadah sunnah lain sebagainya, tidak ada kesempatan. Masjid pada zaman Rasulullah SAW jadi pusat kegiatan umat. Ya, masjid tempat pembinaan para generasi muda, para mujahid Islam, masjid tempat bermusyawarah. Ya, yang penting itu bagaimana? Pengurus hanya tinggal mengingatkan. Kalau ada orang berkegiatan di masjid misalnya, termasuk sahabat-sahabat kita jemaah tabligh yang sering itikaf di masjid 3 hari, ya, jangan dilarang. Ingatkan saja dia. Jaga, ayo Pak, jaga kebersihan. Dan kita juga yakin mereka juga akan jaga kebersihan. Nah, mungkinlah mereka mengotori masjid kita. Karena ada juga tuh yang sengaja melarang jemaah tabligh tidak boleh masuk. Nah, ini sesuatu sikap yang tidak dibenarkan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Mudah-mudahan, jadi jangan kalau kita tidak banyak larang masjid, mudah-mudahan masjid ramai, orang datang. Ya, awalnya mungkin niatnya mungkin bukan ibadah, tapi karena keramahan pengurusnya, kenyamanan yang dia dapatkan di masjid, mungkin lama-lama awalnya mungkin hanya untuk mandi saja, buang air saja, tapi lama-lama dapat hidayah. Akhirnya dengar kajian, sholat berjamaah, dan ikut kegiatan-kegiatan masjid. Barangkali ini mungkin nasihat singkat kami untuk kita semua, termasuk untuk kami sendiri. Mudah-mudahan masjid yang ada di mana saja di penjuru dunia ini, terutama di Indonesia ini, termasuk di kota kita Padang Panjang, juga Sumatera Barat, masjid yang betul-betul menjadi tempat yang menyenangkan, ramah bagi siapa saja. Demikian saja, saya Jasriman, penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Padang Panjang Barat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.